Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam, selesai menjalani tes psikologi hari kedua kemarin. Usai menjalani tes psikologi hari kedua, tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, dibawa penyidik di Treskrimum ke ruang tahanan titipan Polda Jabar. Hari kedua tes psikologi terhadap Peggy Setiawan sendiri berlangsung selama 8 jam dengan didampingi kuasa hukum Peggy Setiawan, namun untuk ibunya tidak mendampingi di hari kedua karena jarak dan kondisi kesehatan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM pun membeberkan tahapan pihak penyidik melakukan tes psikologi terhadap kliennya itu, diantaranya mengenai intelijensi, daya ingat, kognitif untuk mengetahui mental Peggy Setiawan, dan afeksi untuk mengetahui perasaan dari Peggy Setiawan, serta motorik untuk mengetahui pengendalian organ tubuh dari Peggy Setiawan. Hari kedua tes psikologi terhadap Peggy sendiri juga menggunakan alat peraga dengan tujuan untuk mengetahui tumbuh kembang dan pola asuh Peggy Setiawan saat berusia 18 tahun. Dan untuk mengetahui perkembangan hasil tes psikologi Peggy Setiawan di hari kedua yang dilakukan Polda Jawa Barat, sudah ada Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat pagi, Mas Tony. Selamat pagi, Bu. Baik, Mas Tony, seperti apa hasil dari tes psikologi Peggy Setiawan? Ya, kalau mengenai hasil, belum ada, Bu ya. Jadi informasi yang disampaikan oleh psikolog, hasilnya itu akan diberitahu atau akan diberikan kepada penyidik itu dalam waktu 14 hari. Ya, nah nanti kalau sudah ada hasilnya, kami pun sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan proaktif ya, menanyakan hasil itu. Namun, walaupun hasilnya itu belum ada, karena yang diuji atau yang diperiksa ini masalah kepribadian atau kejiwaan ya, dari Peggy Setiawan, yaitu mengenai intelijensi atau kognitif, afeksi dan motorik, maka kami yang sudah tahu betul bagaimana kejiwaan atau bagaimana karakter sifat Peggy Setiawan, pada kesimpulannya kami yakin bahwa Peggy Setiawan tidak mempunyai kepribadian atau karakter atau sifat yang berpotensi atau tega melakukan pembunuhan terhadap atau berpotensi melakukan tindak pidana ya, dalam hal ini pembunuhan terhadap Eki dan Vina itu. Jadi kami yakin sekali dengan Peggy Setiawan ini ya, meskipun belum keluar hasilnya, maka kalau dihubungkan dengan apakah potensial atau tidak Peggy Setiawan melakukan tindak pidana, maka kami yakin Peggy Setiawan tidak melakukan tindak pidana, karena Peggy Setiawan orang yang baik ya, rajin sholat, sabar, kontrol ya, kemudian dia tegar ya, setiap apa yang dia lakukan dia sadar betul itu. Oke, hari ini juga diagendakan menjalani tes poligraf, dan apakah Anda juga saat ini tengah mendampingi Peggy Setiawan? Ya, tes poligraf itu disampaikan oleh penyidik untuk hari Rabu lusa. Oke. Jadi tes poligraf ini mengetes atau mendeteksi kebohongan. Jadi kami menilai begini, setelah rangkaian pemeriksaan psikologi Peggy Setiawan ini selesai ya, dan hasilnya tetap konsisten ya. Dalam arti konsisten itu kalau dihubungkan dengan apakah potensial atau tidak melakukan tindak pidana, kami menerjemahkannya tidak berpotensi, maka akan diuji selanjutnya ini orang jawab bohong atau tidak. Kan itu, Bu. Nah, ya kami yakin. Jadi tes poligraf ini untuk menguji bohong atau tidak, maka kami semakin yakin. Silakan mau dengan cara apapun, mau dites bohong atau tidak, silakan. Dan itu akan dilakukan informasi dari penyidik pada hari Rabu lusa. Tapi tetap kami menunggu pemberitahuan atau panggilan tertulis dari penyidik untuk tes poligraf nanti. Oke, artinya Anda cukup yakin ya bahwa tes psikologis kemudian nanti poligraf di hari Rabu mendatang ini bisa memberikan peluang keberuntungan ya, karena yakin Peggy akan menjawab dengan konsisten begitu? Sangat yakin, karena konsistennya bukan karena
diatur, direkayasa dan seterusnya, melainkan konsistennya itu apa adanya. Orang kalau menjelaskan apa adanya, Bu, mau di posisi mana, mau dalam kondisi apa, pasti akan menjawab dengan konsisten. Baik. Bagaimana dengan kesaksian dari terpidana lain yang mengatakan Peggy ada di lokasi? Apakah nanti Anda juga punya bukti-bukti untuk membantah pernyataan-pernyataan dari terpidana lain? Ya, kalau bukti-bukti kami sudah ada dengan saksi-saksi ya yang sudah kami ajukan. Justru kalau hari ini, pagi ini temanya adalah tes psikologi ya atau poligraf, tes kejujuran. Justru kami minta saksi-saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan terlibat, Peggy Setiawan sebagai pelaku, justru harus dilakukan tes psikologi dan tes poligraf juga, yaitu agar diuji orang tersebut bohong atau tidak. Justru kami minta hal itu, ya, diuji juga itu orang-orang yang menyudutkan atau mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu sebagai pelaku atau terlibat. Oke, kemudian apakah Anda juga sudah ada saksi baru mungkin yang disiapkan dari kuasa hukum untuk membantu Peggy ini? Ya, ada. Kami lagi mencoba komunikasi ya agar saksi itu mau ya untuk memberikan kesaksiannya. Memang saksi-saksi itu ya sebenarnya bukan buat Peggy saja ya, tetapi juga buat 8 terdakwa atau terpidana yang sedang menjalani hukuman itu. Baik, tadi Anda katakan juga kan sebaiknya tidak hanya Peggy Setiawan yang dites psikologi ataupun juga menjalani tes poligraf. Anda mengatakan juga saksi-saksi lain sepertinya perlu. Apakah Anda sudah mengajukan ini ke pihak kepolisian dan menurut Anda siapa saja saksi-saksi yang mungkin perlu dites secara psikologis maupun juga poligraf keterangannya? Ya, sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, maka dari beberapa informasi yang membuat Peggy Setiawan ditetapkan tersangka itu kan berdasarkan beberapa pengakuan saksi, di antaranya AF, ya Bu. Kemudian yang kedua adalah salah satu terpidana. Ya. Nah, salah satu terpidana ini kami belum mendapatkan kepastian siapa namanya, namun untuk AF ya harus dilakukan tes kebohongan itu. Psikologis ya dan tes kebohongan itu harus untuk AF. Nanti dalam kesempatan hari Rabu seandainya tes poligraf dilaksanakan terhadap Peggy Setiawan, kami juga akan mengajukan. Kalau secara lisan kemudian belum ditanggapi, maka kami akan mengajukannya secara tertulis dengan tembusan Kapolri. Begitu, Bu. Baik, kalau misalnya ada terpidana yang mengatakan Peggy Setiawan atau melihat Peggy Setiawan pada saat kejadian. Nah, apakah Peggy Setiawan ini mengenal salah satu terpidana ini? Dari 8 mungkin adakah yang dia kenal? Peggy Setiawan itu dari 8 terpidana itu memang kalau si Sudirman ya itu menurut keterangan ibunya dan menurut keterangan Peggy juga, saya tanya semalam ya, habis ketemu mendampingi, itu memang kenal kalau Sudirman itu ya, karena memang teman sekolah waktu SD. Waktu SD saja Bu, jadi kenalnya waktu SD. Setelah itu kemudian tidak ada berteman lagi, tidak bareng lagi karena masing-masing sudah mempunyai pekerjaan masing-masing itu Bu. Jadi untuk Sudirman saja yang kenal karena teman SD. Oke, jadi kenal saat SD saja. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Tony RM selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat pagi, sehat selalu Mas Tony.